Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya, seluruh jajaran direksi dan komisaris. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya pada rapat hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui, PT Aruna Fashion ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan pakaian fashion lokal yang melalui toko online serta berbagai marketplace. Nah, dalam 3 tahun terakhir, perusahaan mengalami peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Nah, hal ini didukung oleh minatnya masyarakat terhadap produk lokal, strategi pemasaran digital yang berjalan efektif. Namun, saat ini kapasitas dan fasilitas distribusi perusahaan sudah hampir mencapai batas maksimal. Oleh karena itu, manajemen merencanakan adanya ekspansi usaha, yaitu pembangunan gudang distribusi baru, pembukaan flagship store, serta penambahan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional. Nah, total yang dibutuhkan untuk ekspansi ini adalah sebesar 10 miliar. Nah, pada rapat hari ini kita akan membahas dan menentukan sumber pendanaan yang paling tepat agar rencana ekspansi dapat berjalan dengan optimal. Jadi demikian gambaran umum terkait rencana ekspansi perusahaan. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Direktur Operasional untuk menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai aspek operasional dan kebutuhan ekspansi yang telah direncanakan. Kepada Direktur Operasional, dipersilakan. Terima kasih Direktur Utama. Jadi kebutuhan dana ekspansi sebesar 10 miliar ini akan direncanakan digunakan untuk pembangunan gudang distribusi sebesar 5 miliar, pembukaan flagship store sebesar 3 miliar, dan tambahan modal kerja sebesar 2 miliar. Nah, berdasarkan analisis operasional, kami memperkirakan peningkatan penjualan dan laba perusahaan setelah ekspansi, di mana terdapat 3 skenario proyeksi EBIT setelah ekspansi. Yang pertama yaitu skenario pesimis dengan EBIT sebesar 4 miliar, yang kedua yaitu skenario moderat dengan EBIT 5,2 miliar, yang ketiga skenario optimis dengan EBIT 7 miliar. Kami meyakini ekspansi ini dapat meningkatkan kapasitas distribusi, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat citra merek PT Aruna Fashion. Terima kasih Direktur Utama. Untuk memenuhi kebutuhan dana ekspansi sebesar 10 miliar, kami telah mengkaji alternatif pendanaan yang dapat dipilih perusahaan. Setiap alternatif memiliki kelebihan dan risiko yang berbeda terhadap kondisi keuangan perusahaan maupun keuntungan pemegang saham. Nah, alternatif pertamanya yaitu pendanaan 100% melalui utang bank sebesar 10 miliar dengan bunga 11% per tahun. Nah, pilihan ini tidak menambah jumlah saham beredar sehingga kepemilikan pemegang saham terjaga. Namun, perusahaan harus menanggung tambahan beban bunga sebesar 1,1 miliar sehingga total beban bunga menjadi 1,6 miliar per tahun. Nah, alternatif keduanya yaitu pendanaan 100% melalui penerbitan saham baru senilai 10 miliar dengan harga 5.000 per lembar. Perusahaan akan menerbitkan 2 juta lembar saham baru sehingga total saham menjadi 7 juta lembar dan risiko keuangan menjadi lebih rendah karena tidak ada tambahan utang tetapi terdapat risiko dilusi kepemilikan bagi pemegang saham baru. Dan alternatif yang ketiga yaitu kombinasi utang dan saham baru. Nah, masing-masing sebesar 5 miliar. Nah, alternatif ini tambahan beban bunganya hanya 550 juta sehingga total beban bunga menjadi 1 miliar 50 juta per tahun. Sementara jumlah saham beredar menjadi 6 juta lembar. Alternatif ini memberikan keseimbangan antara penggunaan utang dan penerbitan saham. Nah, untuk menilai dampak alternatif terhadap keuntungan pemegang saham, kami telah melakukan analisis EPS dan indifference point. Selanjutnya, saya persilakan ke saudara analis keuangan untuk memaparkan hasil perhitungannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Dari sisi keuangan, kami juga sudah menghitung dampak dari masing-masing alternatif pendanaan. Nah, pada alternatif pertama, jika perusahaan memilih utang penuh sebesar 10 miliar, maka total beban bunga perusahaan akan naik menjadi 1,6 M. Yang dimana dikarenakan perusahaan sebelumnya sudah memiliki beban bunga sebesar 500 juta. Nah, memang bunganya paling besar, tetapi jumlah saham tidak bertambah, sehingga keuntungan perusahaan tidak perlu dibagi ke pemegang saham baru. Nah, pada alternatif kedua, jika perusahaan menggunakan saham baru, maka beban bunga akan tetap menjadi 500 juta karena tidak ada pinjaman tambahan. Namun, jumlah saham bertambah menjadi 7 lembar. Artinya, risiko perusahaan lebih rendah, tetapi laba perusahaan nantinya harus dibagi ke lebih banyak pemegang saham. Sedangkan pada alternatif kombinasi, alternatif ini berada di tengah-tengah. Perusahaan menggunakan utang sebesar 5M dan menerbitkan saham baru sebesar 5M juga. Nah, dengan alternatif ini total bunga menjadi 1.050 juta dan jumlah saham beredar meningkat menjadi 6 juta lembar. Artinya, perusahaan tidak menanggung beban bunga sebesar alternatif utang penuh, tetapi juga tidak mengalami dilusi kepemilikan sebesar alternatif saham penuh. Karena itu, alternatif kombinasi dapat menjadi pilihan yang lebih seimbang antara meningkatkan keuntungan pemegang saham dan menjaga risiko keuangan perusahaan. Nah, untuk hasil EPS, pada skenario pesimis dengan EBIT 4M, alternatif saham baru menghasilkan EPS tertinggi, yaitu 390 per lembar saham. Hal ini menunjukkan bahwa ketika laba perusahaan belum terlalu tinggi, maka pendanaan melalui saham lebih menguntungkan karena beban bunganya lebih rendah. Nah, pada skenario moderat dengan EBIT 5,2M, alternatif utang menghasilkan EPS tertinggi sebesar Rp561,60 per lembar saham. Ini menunjukkan bahwa ketika laba mulai meningkat, penggunaan utang dapat memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pemegang saham. Kemudian, pada skenario optimis dengan EBIT 7M, alternatif utang kembali menghasilkan EPS tertinggi, yaitu Rp841,40 per saham. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar manfaatnya bagi penggunaan utang terhadap peningkatan EPS. Nah, selain itu, kami juga menghitung independent point antara alternatif utang dan saham baru, yaitu sebesar 4,35 miliar EBIT. Artinya, jika EBIT berada di bawah angka tersebut, maka saham baru lebih menguntungkan. Sebaliknya, jika EBIT berada di atas 4,35 M, maka utang akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi. Nah, karena proyeksi EBIT perusahaan berada di atas 4,35 M, maka alternatif utang memang terlihat lebih unggul dari sisi EPS. Namun, keputusan akhirnya tetap perlu mempertimbangkan risiko bunga yang harus ditanggung perusahaan. Baik, demikian dari saya sebagai analis keuangan. Dari hasil perhitungan, alternatif utang memang memberikan EPS paling tinggi pada proyeksi EBIT kita. Namun risikonya juga paling besar karena beban bunga yang meningkat. Nah, alternatif saham lebih aman karena tidak ada beban bunga, tetapi terjadi dilusi kepemilikan. Sementara itu, kombinasi berada di posisi yang seimbang. Jadi, pada intinya, pilihan pendanaan ini kembali lagi ke pertimbangan perusahaan terkait risiko yang ingin diambil. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Pertanyaan saya, bagaimana jika EBIT setelah ekspansi tidak mencapai target dan hanya berada pada skenario pesimis? Apa resiko yang akan dihadapi perusahaan jika menggunakan utang penuh?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang penting dari komisaris. Jika perusahaan menggunakan utang penuh, maka total beban bunga yang harus dibayar setiap tahun mencapai 1,6 miliar. Pada skenario pesimis, perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban bunganya dengan interest coverage ratio atau ICR sebesar 2,5 kali. Namun, semakin besar penggunaan utang, semakin besar risiko keuangan yang harus ditanggung perusahaan. Jika terjadi penurunan penjualan atau kondisi pasar yang tidak sesuai harapan, arus kas perusahaan dapat menjadi lebih tertekan karena kewajiban bunga yang harus dibayar. Sebaliknya, jika pendanaan melalui saham baru tidak menimbulkan kewajiban membayar bunga, sehingga risiko gagal bayar akan mengurangi porsi kepemilikan dan laba saham yang diterima pemegang saham lama. Karena itu, alternatif kombinasi dapat menjadi jalan tengah yang cukup baik. Perusahaan dapat memperoleh manfaat dari penggunaan utang, namun risiko keuangannya lebih terkendali dan ilusi kepemilikannya juga tidak terlalu besar. Lalu bagaimana jika dikaitkan dengan teori struktur modal? Jika dilihat dari pecking order teori, perusahaan umumnya lebih memilih pendanaan melalui utang dibandingkan saham baru karena biaya informasi dan dampaknya terhadap kepemilikan relatif lebih kecil. Nah, sementara itu, berdasarkan signaling teori, penggunaan utang dapat memberikan sinyal positif kepada investor bahwa manajemen optimis terhadap prospek perusahaan dan yakin mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Namun, perusahaan juga perlu mempertimbangkan risiko yang muncul akibat penggunaan utang yang terlalu besar. Oleh karena itu, kombinasi antara utang dan saham dapat memberikan keseimbangan antara peningkatan nilai perusahaan, pengendalian risiko, dan keberlanjutan pertumbuhan jangka panjang. Baik, terima kasih atas masukan, pendapat, dan analisis yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil evaluasi yang mencakup perhitungan EPS, analisis risiko, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban bunga, serta mempertimbangkan teori struktur modal, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif utang memang memberikan hasil EPS tertinggi pada skenario moderat dan optimis. Namun, alternatif ini juga memiliki risiko keuangan yang lebih besar karena adanya beban bunga tetap sebesar 1,6 miliar per tahun. Nah, di sisi lain, alternatif saham memiliki risiko yang lebih rendah, tapi dapat menyebabkan dilusi terhadap kepemilikan pemegang saham. Nah, dengan demikian, kita mempertimbangkan seluruh aspek tersebut. Perusahaan memutuskan untuk memilih alternatif C, yaitu kombinasi antara utang dan penerbitan saham baru. Nah, keputusan ini diambil karena alternatif tersebut mampu memberikan keseimbangan antara peningkatan kinerja perusahaan, pengendalian risiko keuangan, serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Baik, dengan demikian, rapat direksi hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya seluruh jajaran komisaris dan direksi.